Hai dudes, selamat datang kembali di Bangir Channel. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul. Film dimulai dengan protagonis kita, Stan. Dia mencoba menjual timeshare kepada seorang wanita tua. Jelas sekali bahwa dia bukan agen properti sungguhan. Dia hanya berusaha menipu wanita malang itu agar menyerahkan uangnya. Meskipun keponakan wanita itu memperingatkannya, ia akhirnya tergiur oleh kata-kata persuasif oleh Stan yang mengatakan bahwa membeli timeshare ini akan membuatnya menarik di mata pria muda di lingkungan tersebut. Wanita itu pun mulai tergoda dengan imajinasi itu, tetapi sejujurnya, seharusnya dia sudah cukup bijaksana untuk mengetahui lebih baik. Namun, bahkan saat polisi datang dan menangkap Stan atas tuduhan penipuan, wanita tua itu tetap menandatangani dokumen pembelian. Kita melompat ke adegan selanjutnya, di mana Stan berada di ruang sidang untuk mendengar putusan hukumannya. Dari sikap santainya, terlihat jelas bahwa dia sangat yakin akan dinyatakan tidak bersalah. Namun, rasa percaya dirinya langsung hancur ketika juri menyatakan dirinya bersalah. Siapa sangka, setelah mengucapkan beberapa kata kasar kepada juri dan berdebat dengan pengacaranya agar menyuap hakim, Stan akhirnya memutuskan untuk memecat pengacaranya dan memilih pengacara baru yang dilihat di bangku iklan sebuah bus. Pengacara barunya ini sangat berkarakter, dalam arti seorang pria kulit putih yang memiliki sedikit unsur rasisme. Namun yang terpenting, dia sangat efisien. Dengan bantuan pengacara korupnya, Stan berhasil menyuap hakim dengan $100.000 dalam bentuk kerugeran, koin emas dari Afrika Selatan. Berkat suap ini, vonis tidak berubah. Tetapi Stan mendapatkan 6 bulan kebebasan sebelum dia mulai menjalani hukuman. Secara resmi, waktu tambahan ini diberikan agar ia bisa mengorganisir amal untuk anak-anak autis yang berbakat dalam musik. Namun dalam kenyataannya, ini adalah waktu tambahan bagi Stan untuk melarikan diri atau mengatur keuangannya. Sayangnya dengan $7 juta yang dibekukan di bank, Stan tidak bisa pergi begitu saja. Malam itu Stan melahap stik besar mencoba makan makanan enak sebanyak mungkin sebelum dia terpaksa makan makanan di penjara. Waktu terus berjalan dan istrinya Mindy mengusulkan sebuah solusi. Mereka harus punya bayi agar ia tidak kesepian saat Stan berada di dalam penjara. Jelas bahwa Mindy agak bodoh, tetapi tampaknya Stan mencintainya. Cintanya Stan kepada Mindy lebih seperti seseorang yang lapar mencintai sandwich. Lebih ke kehubungan yang nyaman daripada cinta yang sejati. Stan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan dipenjara 3 tahun. 5 tahun mungkin adalah waktu yang paling lama. Mereka bisa membuat bayi setelah dia keluar. Karena kalau punya bayi sekarang, mereka mungkin harus menyerahkannya untuk diadopsi dan itu terlalu kejam. Selain itu, Mindy akan mendapatkan stretch mark dan Stan tidak menginginkan itu. Mindy yang secara mengejutkan adalah wanita yang cukup mandiri. Dia langsung pergi meninggalkan makan malam mereka. Sebagai kompromi, Stan mencoba menawarkan anjing sebagai gantinya. Tentu saja setelah Mindy pergi. Malam itu, Stan pergi ke bar biker, dikelilingi oleh geng motor kasar. Ia duduk di sebelah seorang pria besar dengan tato penjara. Dan Stan melihatnya dengan penuh perhatian yang langsung menarik perhatian pria tersebut. Hampir terjadi perkelahian, tetapi Stan dengan cepat menjelaskan bahwa dia akan masuk penjara dan hanya ingin mencari tips untuk bertahan hidup. Dengan $100, pria itu akhirnya setuju untuk berbagi pengalaman. Mereka pun duduk bersama dan pria biker itu menjelaskan bahwa penjara yang akan ditempati Stan adalah salah satu yang paling keras di negara ini. Bahkan, pria biker itu mengakui bahwa jika mereka berada di penjara yang sama, ia akan menyerang Stan sebagai bentuk dominasi. Stan terkejut dan sangat panik. Ia bertanya apakah benar pria bisa berubah menjadi gay di penjara. Pria itu tertawa dan menjawab bahwa ia sudah gay sejak awal. Stan semakin bingung dan biker itu pun menjelaskan bahwa bar yang mereka kunjungi sebenarnya adalah bar gay. Biker itu kemudian menjelaskan bahwa pelecehan di penjara bukanlah soal nafsu, tetapi lebih kepada aksi kekerasan untuk menunjukkan kekuatan. Stan hampir putus asa dan meminta lebih banyak saran. Tetapi biker itu hanya bisa memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah bergabung dengan geng. Sayangnya di penjara hanya ada 3 geng besar, yaitu geng Nasi, geng Mafia, dan geng Latino. Karena satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah geng Nasi. Stan memutuskan bahwa ia akan menjadi rasis selama beberapa tahun ke depan.
Lagi pula, hanya geng inilah yang diizinkan melakukan kekerasan kepada sesama anggotanya sendiri sebagai bentuk dominasi. Tapi tetap saja, situasi Stan terlihat sangat buruk. Sebagai upaya terakhir, untuk membuat dirinya terlihat tangguh, ia menunjukkan tato buruk yang ia miliki kepada biker. Tato itu bertuliskan Mami dengan gambar wajah yang sangat buruk. Biker itu hanya bisa menatapnya dengan tatapan kasihan. Seolah-olah Stan sudah ditakdirkan untuk mengalami hal yang lebih buruk di penjara. Stan akhirnya pulang ke rumah dengan mabuk, masih memikirkan nasibnya yang suram nanti di penjara. Keesokan paginya, ia terbangun berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun Mindy dengan cepat membawanya kembali ke kenyataan. Tekadnya semakin kuat. Stan harus belajar bertarung agar bisa bertahan di penjara. Ia mulai mengkonsumsi steroid, berlatih karate, dan bahkan melakukan tindakan drastis lain untuk membuat dirinya tidak menarik bagi para napi lain. Namun ketika berlatih karate, seorang anak kecil yang lebih muda dan lebih kecil darinya dengan mudah mengalahkannya. Merasa dipermalukan, Stan menerjang anak itu ke tanah, yang langsung membuatnya dikeluarkan dari dojo. Disinilah cerita benar-benar dimulai. Setelah diusir dari dojo, Stan berkeliaran di jalan dalam keadaan babak belur. Dia tidak tahu harus bagaimana. Di saat inilah, ia bertemu dengan The Master, seorang pria tua misterius yang tampaknya memiliki keterampilan bela diri tingkat tinggi. Awalnya Stan meragukan kemampuannya, tetapi setelah The Master memukul tembok dengan kepalan tangannya dan membuat retakan besar di batu bata, Stan langsung yakin. Stan kemudian meminta The Master untuk mengajarinya seni bela diri, dan sebagai imbalannya, ia akan memberinya tempat tinggal dan membayar setelah ia keluar dari penjara. Ketika Stan membawa The Master ke rumahnya untuk makan malam, Mindy jelas tidak yakin dengan pria ini. Saat makan malam, The Master duduk di ruang makan besar sambil menikmati makanan sederhana, yaitu hamburger helper. Mindy bertanya kepadanya tentang kemampuannya, dan The Master memberikan monolog epik dan klise sambil meletakkan tangannya di atas api. Tanpa berkedip sedikit pun, dia berkata, "Apa yang saya ajarkan bukanlah seni, tetapi ilmu. Sebuah kombinasi dari bagian paling mematikan dari karate, kungfu, wing chun, krav maga, muay thai, silat. Semuanya adalah favorit saya. Saya menemukan kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Saya menemukan lemak dan mengubahnya menjadi otot. Saya menemukan keraguan dan mengubahnya menjadi tekad. Apakah ada pertanyaan?" Stan terpukau, tetapi Mindy justru semakin takut. Namun Stan yakin ini adalah pilihan yang tepat meskipun istrinya masih ragu. Hari-hari berikutnya latihan pun dimulai. Stan harus menjalani diet aneh, latihan ekstrim, dan berbagai siksaan mental serta fisik. Meskipun mengalami rasa sakit dan penderitaan, Stan tetap bertahan karena ia takut menjadi korban di penjara. Latihan ini berlangsung selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya Mindy tidak tahan lagi. Dia menuntut agar The Master pergi dari rumah mereka, tetapi Stan menolak. Malam itu Stan melakukan sesuatu yang kejam. Ia membangunkan Mindy di tengah malam dan berkata bahwa ada sekelompok pria besar di rumah mereka. Ia mengatakan bahwa pria itu membawa senjata dan sudah membunuh The Master. Ia juga mengatakan bahwa mereka datang untuk memperkaosnya. Mindy mulai menangis dan ketakutan, berjongkok di pangkuan Stan. Namun beberapa saat kemudian Stan tertawa dan mengaku bahwa ia hanya bercanda. Mindy langsung marah besar. Baginya ini adalah penghinaan terakhir yang tak bisa dimaafkan. Di saat itu juga Mindy akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Stan. Berisik anjing. Di saat itu juga Mindy akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Stan. Stan mencoba membela diri dan berkata bahwa dia tidak egois. Lagi pula, Stan mencoba membela diri dan berkata bahwa dia tidak egois. Lagi pula Stanlah yang membayar operasi pembesaran bobanya. Lalu Stan juga yang membelikan mobil sport kedua untuk Mindy. Karena yang pertama terlalu kecil. Stan merasa dia benar-benar merasa sangat dermawan. Namun Mindy tidak terpengaruh. Ia tetap meninggalkan Stan. Saat Stan memohon agar dia tetap tinggal, Mindy akhirnya memberikan jawaban sarkastik. "Baiklah, asalkan kita bisa punya bayi." Stan dan bertanya, "Benarkah?" Mindy dengan dingin menjawab, "Tentu saja tidak." Setelah berkata demikian, Mindy pergi meninggalkan Stan sendirian di malam itu. Dengan Mindy yang kini telah pergi, Stan semakin tenggelam dalam latihannya.
kita mendapatkan cerita epik dari Stan yang perlahan-lahan berkembang menjadi petarung sejati. Dari yang awalnya tidak bisa memecahkan papan kayu, kini ia bisa menghancurkan batu bata dengan kepalan tangannya. Ia mulai makan makanan yang lebih aneh dan ekstrim, dan teknik bela dirinya menjadi semakin kuat. Pada malam terakhir sebelum dia masuk penjara, Stan merayakan keberhasilannya. Dia mengajak The Master dan pengacara rasisnya untuk makan malam bersama. Saat makan malam, The Master mengungkapkan bahwa Stan bukanlah murid terbaik yang pernah ia latih. Murid terbaik sebelumnya katanya menggunakan latihannya untuk tujuan jahat. Namun Stan tidak terlalu memikirkan hal itu dan hanya menaikkan gelasnya untuk bersulang. Malam itu Stan menantang mantan gurunya di dojo dan mengalahkannya dengan mudah, membuktikan bahwa ia kini telah menjadi seorang petarung sejati. Keesokan harinya, Stan akhirnya menyerahkan diri untuk diproses masuk penjara. Namun terjadi perubahan kecil dalam rencana penjara yang seharusnya ia tempati telah diubah, dan dia kini dikirim ke Augsburg. Namun bagi Stan, penjara tetaplah penjara. Saat naik bus menuju penjara, seorang narapidana mencoba menggodanya. Namun Stan yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Dengan keterampilan barunya, ia langsung mengalahkan pria itu, mengesankan beberapa narapidana muda yang ada di dalam bus. Begitu tiba di penjara, Stan segera mendapatkan reputasi sebagai pria yang sangat tangguh. Ketika ia diproses masuk, tatonya yang aneh di bagian belakang tubuhnya membuat para penjaga takut. Dia bertemu dengan teman sekamarnya, seorang pria tua bernama Swords, yang tampak lemah lembut dan tidak berbahaya. Namun, bahkan di dalam sel, Stan tetap berusaha mempertahankan sikap kerasnya. Ia mengusir Swords dari ranjang atas, tetapi dengan cepat menarik kembali keputusannya setelah mengetahui kebiasaan buruk Swords, yaitu ketagihan cokil. Di halaman penjara, Stan berusaha menunjukkan dominasinya. Dia menantang narapidana terbesar dan paling berbahaya di sana, Big Raymond. Big Raymond memang besar dan kuat, tetapi tidak sebanding dengan Stan yang kini telah berlatih. Itu baru dak Bogor, eta RT-na si Asep Dawet di belahan Ciawi. Tong heureuy atuh wae ah. Tong mari cek teh. Tah, lamun itu eta ti Sukabumi kota. Wah, plan urang terus naik euy dak. Teh keur nyarieun strategi, Jangwar, Saer teh nawa. Gilang Adi Maulana, Banggung Tersna COC eta. Insyaallah ke peuting war pasti menang asal kompak we dak. Lamun itu bahaya. Eta mah ti belahan Cianjur. RT-na teh si Muhammad Dapi. Emang rada cablak, tapi da eta teh bager budak teh. Ngebangun. Aduh. Geuning men teungeul we budak teh. Ecek wae cenah bager. Geuning kitu kalakuanna. Tamah kalumah meureun tamah. Tuh, jelema itu anak buah Dajjal eta. Sok ngirim-ngirim link bokep geuninganan. Kana grup urang. Wah, di grup itu teh wah betah dek teh. Naon sia? Hajar. Wah, punten wa. Ngajedog lah. Ek naon di sia teh? Cungur. Jangkor sia ka ditu. Big Raymond memang besar dan kuat, tetapi tidak sebanding dengan Stan yang kini telah terlatih dan sangat hebat. Barudak pamuter ngumpul, warek ngaringetan ya kamarane ya. Ngajedog sia, ngajedog sia, ngajedog. Hei, congean sia. Sok. Ora sapkeun bae sia tah, ieu tah. Ieu. Set. Kiteskeun sakit Sugan kapok maneh kitu mah. Stan mengalahkannya dengan mudah, bahkan mematahkan semua jarinya. Setelah melihat kekuatannya, geng nasi goreng mencoba untuk merekrutnya. Namun, Stan menolak tawaran mereka, dan hal ini menyebabkan pertarungan baru pecah. Dengan keahlian barunya, Stan mengalahkan mereka satu persatu. Setelah mengalahkan geng nasi goreng, geng kulit ireng juga menantangnya. Meskipun Stan mencoba berbicara baik-baik dengan mereka, mereka tetap merasa harus membalas dendam atas kesalahan Big Raymond. Stan akhirnya terlibat dalam perkelahian besar dan menggunakan tongkat pel sebagai senjata. Dengan mudah, ia mengalahkan semua lawannya, termasuk pemimpin mereka, Cleon. Setelah pertandingan itu, Stan resmi menjadi penguasa penjara. Setelah mendominasi seluruh penjara dengan kekuatan dan keterampilannya, Stan menarik perhatian kepala penjara yaitu Warden Gasku. Stan dipanggil ke kantor Warden
Dan alih-alih menerima ancaman atau hukuman, ia diberi sambutan yang sangat hangat. Warden bahkan menawarkan whisky dan cerutu, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi seorang narapidana. Ternyata Warden Gasku memiliki rencana yang besar. Ia ingin mengubah penjara ini menjadi kompleks perumahan mewah lengkap dengan kondominium timeshare. Namun untuk melakukan itu, ia perlu alasan kuat untuk menutup penjara. Jadi ia berencana untuk memicu kerusuhan besar di dalam penjara selama inspeksi tahunan, sehingga pemerintah akan memutuskan untuk menutup fasilitas tersebut. Jika Stan membantu menjalankan rencana ini, hukuman penjaranya akan dikurangi menjadi hanya 1 tahun. Gimana kalau kita melakukan korupsi tingkat tinggi? Namun bagi Stan, ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Jadi ia langsung menyetujuinya dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, saat sedang mandi di kamar mandi penjara, Stan diserang oleh sekelompok narapidana yang mencoba menikmatinya dengan pisau rakitan. Stan diserang oleh sekelompok narapidana yang mencoba menikamnya dengan pisau rakitan. Namun, mereka hanya berhasil melukai putingnya. Dengan nunchaku darurat yang dibuat dari sabun, Stan mengalahkan mereka dengan mudah dan menyerahkan mereka kepada Big Raymond sebagai hadiah. Sementara itu, pengacara Stan mengalami masalah. Ia tidak bisa menghubungi pengacara Mindy untuk mengurus perceraian. Jadi ia memberitahu Stan bahwa ia harus menghubungi Mindy secara langsung. Di tengah kekacauan ini, Stan mulai merasa bersalah atas rencana Warden. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti rencana tersebut, banyak narapidana yang tidak bersalah akan mati. Ia juga mulai merindukan Mindy dan menulis surat permintaan maaf kepadanya. Namun yang tidak ia ketahui adalah bahwa Mindy kini telah mulai tidur dengan The Master selama kepergiannya. Untuk mengalihkan pikirannya dari semua masalah ini, Stan mengubah seluruh dinamika penjara. Ia mengadakan pertemuan besar dan menetapkan aturan baru untuk para narapidana. Yang pertama, tidak ada lagi video game atau acara TV yang penuh kekerasan. Kedua, tidak ada musik yang merendahkan wanita. Dan yang berikutnya, tidak ada pelecehan atau kekerasan antar narapidana. Awalnya, para tahanan tidak setuju dengan aturan ini, tetapi mereka terlalu menghormati Stan untuk menolaknya. Bahkan Stan membantu Big Raymond menemukan pasangan pria yang membuatnya lebih bahagia dan tidak agresif lagi. Penjara yang dulunya penuh kekerasan perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Para narapidana yang lebih muda mulai mendapatkan pendidikan, dan kelompok-kelompok rasial yang tadinya bermusuhan sekarang mulai berteman. Mereka bahkan mengadakan pesta ulang tahun dengan minuman yang dibuat dari toilets. Secara keseluruhan, penjara ini mulai terlihat seperti sebuah sekolah asrama daripada fasilitas kriminal. Namun perubahan ini tidak disukai oleh Warden. Baginya, para narapidana menjadi terlalu jinak dan damai, yang berarti rencananya untuk memicu kerusuhan akan gagal. Setelah beberapa waktu, Stan menerima surat dari Mindy yang mengatakan bahwa ia ingin mengunjunginya. Stan sangat senang, mengira bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ketika mereka akhirnya bertemu, Mindy langsung memeluknya. Namun saat Stan mulai meminta maaf atas semua kesalahannya, Mindy mengatakan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Ia telah tidur dengan The Master. Mindy mengatakan bahwa The Master telah mengajarinya banyak trik baru dan ia sangat bersyukur atas peningkatan keterampilan di ranjang. Ethan sangat marah dan melarang Mindy untuk bertemu The Master lagi. Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, para penjaga segera mengeluarkannya dari ruangannya. Kembali di kantor Warden, Stan diberikan peringatan terakhir. Jika ia ingin mendapatkan kebebasannya, ia harus menghentikan perubahan positif di penjara dan membiarkan kekacauan terjadi. Stan pun berada dalam dilema besar. Ia bisa saja mengikuti rencana Warden dan keluar lebih awal, tetapi itu berarti ia harus mengorbankan diri dan teman-temannya. Ketika Stan berbicara dengan pengacaranya, bahkan pengacaranya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Satu-satunya nasihat yang ia berikan kepada Stan adalah, kaburlah secepat mungkin. Malam itu, Stan mengalami mimpi buruk tentang Mindy dan The Master. Mimpi buruk itu akhirnya membuatnya mengambil keputusan. Ia akan mengikuti rencana Warden dan memulai kerusuhan di penjara. Keesokan harinya, ia mulai menjauh dari para tahanan lain. Ia berhenti membantu mereka dan bahkan memulai pertengkaran besar untuk memecah belah para komunitas penjara. Bahkan para narapidana muda yang dulu mengaguminya kini mulai membencinya. Stan memberikan nasihat terakhir kepada teman sekamarnya yaitu Swords. Jangan pergi ke halaman penjara besok.
Stan tahu bahwa akan ada pertumpahan darah besar-besaran. Hari kerusuhan tiba, dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Warden. Namun, menit-menit sebelum ia dibebaskan, Stan berubah pikiran. Ia memutuskan untuk menghancurkan wawancara pembebasan bersyaratnya dan menyelamatkan para tahanan dari rencana Warden. Di luar ruang wawancara, ia bertemu dengan Mindy lagi. Ia akhirnya mengetahui bahwa The Master sebenarnya impotent, yang berarti Mindy tidak pernah benar-benar tidur dengannya. Mereka hanya berteman baik. Dengan semangat baru, Stan melawan para penjaga dan berlari menuju halaman penjara. Saat itu, para tahanan mulai menerima senjata selundupan dan kerusuhan mulai memanas. Namun Stan menghadapi musuh terbesarnya, seorang mobster Vietnam yang ternyata adalah mantan murid terbaik dari The Master. Dalam pertarungan sengit, Stan hampir kalah. Tetapi dengan menggunakan teknik paling absurd dari The Master, termasuk serangan jari ke tempat yang tidak pantas, Stan berhasil menang. Saat kerusuhan mencapai puncaknya, para tahanan yang tadinya rusuh merubah kerusuhan itu menjadi pesta dansa dengan menghancurkan rencana Warden sepenuhnya. Warden kehilangan kendali dan mulai menembaki para tahanan. Tetapi Mindy dan The Master berhasil menghentikannya tepat waktu. Warden akhirnya dikalahkan dan ditangkap. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian penjara telah berubah menjadi tempat yang lebih baik. Narapidana muda sekarang belajar seni bela diri dan pendidikan karakter. Mantan penjaga menjadi kepala penjara baru. Pengacara korup sekarang menjadi tahanan. Stan dan Mindy akhirnya memiliki anak dan The Master sebagai pengasuhnya. Dan dengan itu, kisah Big Stan berakhir dengan kemenangan dan perubahan besar. Tamat. Oke guys, dari cerita ini kita belajar bahwasannya kita harus berlatih kungfu guys, supaya kita kuat ya guys. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam Bangers.